Pada sesi kali ini kita akan melakukan proses rebooling CPU pada handphone atau proses cetak ulang CPU pada handphone. Hal yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah untuk mencari celah di mana kita nanti akan mencongkel CPU tersebut, karena CPU ini kondisinya ada lemnya. Jadi nanti kita harus mencari tempat yang paling enak untuk mencongkel IC CPU ini. Dan yang saya lakukan kali ini adalah memotong pada bagian kaleng yang menurut saya nanti bisa dijadikan celah untuk memasukkan pisau IC untuk mencongkel CPU. Hati-hati pada saat proses pemotongan kaleng seperti ini, karena di bawah kaleng itu sudah pasti ada komponen-komponen lainnya. Jangan terlalu dalam. Cukup berikan goresan pada kaleng hingga kaleng itu menipis, kemudian nanti kita congkel menggunakan tang potong. Lakukan perlahan dengan teliti dan hati-hati, pastikan berjalan dengan mulus. Kontrol tangan jangan sampai terkendalikan oleh gerinda, tapi kita harus mengendalikan gerindanya. Setelah proses penggerindaan kaleng pada handphone ini sudah selesai, kita cari celah untuk mencongkel kaleng yang akan kita buang itu. Kita gunakan tang potong, kita cari celahnya, kemudian jangan sampai mengenai komponen. Lakukan sedikit demi sedikit dan pastikan tidak ada komponen yang terjepit oleh tang kita. Kemudian lepaskan kaleng yang akan kita buang ini. Nantinya tempat inilah dimana kita akan mencongkel IC. Dan beginilah cara saya atau teknik saya untuk melepas kaleng pada sebagian saja, atau tidak full saya lepas, tapi hanya pada bagian yang saya butuhkan celahnya saja. Pada saat proses pemutusan hubungan antara kaleng yang akan kita buang ini, kita harus bersabar. Kita tekuk-tekuk terus sampai dia patah sendiri. Dan sekarang sudah pada tahap proses pengangkatan. Namun sebelum diangkat, kita harus membersihkan lem terlebih dahulu yang menempel pada di sekitar IC CPU ini, supaya komponen-komponen di sekitar IC CPU ini tidak ikut terangkat pada saat proses pengangkatan IC CPU-nya. Gunakan pisau IC untuk membersihkan lem atau mengikis bagian lem di samping CPU. Untuk merek tidak harus sama dengan yang apa yang saya pakai ini, yang penting teman-teman bisa menguasai pisau IC teman-teman semuanya. Pastikan pada saat mengikis pada samping CPU ini, pastikan sudah terputus sepenuhnya di antara komponen dan CPU, sehingga nanti pada saat proses pengangkatan komponen di sekitar CPU tidak ikut terangkat, karena komponen-komponen di samping IC CPU itu banyak yang penting-penting semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu menutup pada bagian komponen lain yang tidak berhubungan dengan apa yang akan kita kerjakan, seperti memori. Kita harus melindungi memori dari semburan panas blower kita. Jika tidak kita tutupi, memori itu akan beresiko mati atau korup, yang akan mengakibatkan HP juga tidak bisa hidup ataupun boot loop, bahkan mati total. Dan sekarang tiba saatnya untuk proses pengangkatan IC CPU. Tembak IC CPU, fokus pada IC CPU-nya, kemudian kita siapkan pisau pencongkel IC. Jika dirasa timah-timah pada kaki IC CPU itu sudah meleleh, maka kita mulai congkel IC CPU ini menggunakan pisau IC. Tetap sabar, jangan buru-buru, dan hati-hati pada saat proses pembongkaran IC CPU. Jangan sampai ada kaki IC yang tercongkel, yang akan mengakibatkan kita akan bekerja lebih keras dengan menjamur kolong nantinya. Tetap pelan-pelan, pastikan timah-timah sudah mencair. Jika dirasa sudah mencair, maka kita langsung congkel saja. Setelah proses pengangkatan, selanjutnya kita lanjut untuk pembersihan pada bagian kaki IC CPU pada bagian board terlebih dahulu, mumpung masih panas. Tambahkan sedikit flux pada bagian kaki CPU pada bagian mubunya.
Selanjutnya kita bersihkan menggunakan solder. Pastikan soldernya memiliki suhu yang cukup untuk membersihkan timah-timah yang tersisa pada PCB ini. Untuk proses pembersihan timah-timah sisa kaki IC yang lama ini, kita harus tetap berhati-hati. Tetap kontrol solder kita, jangan sampai kita memporak-porandakan komponen-komponen di sekitar IC CPU. Selanjutnya kita gunakan Goodwick atau solder wick untuk meratakan kaki CPU pada mobo ini dan menghilangkan sisa-sisa timah yang masih tersisa pada bagian bekas kaki IC CPU pada mobonya, supaya tidak mengganggu proses pemasangan IC CPU nantinya. Selesai menggunakan Goodwick, kita bersihkan bekas-bekas fluk yang tersisa pada mobo supaya kita bisa melihat dengan jelas dan memastikan bahwa kaki-kaki IC CPU pada mobonya ini aman, tidak ada jalur yang terputus atau tercabut. Kalaupun ada, kita lakukan jumper kolong, dan atau kalau masih ada yang kotor, kita bersihkan. Jika pada bagian mobo ini sudah selesai kita bereskan, selanjutnya kita lanjut ke
IC-nya. Kita bersihkan sisa lem dan timah lamanya. Untuk teknik pengerjaannya masih sama, pastikan solder kita cukup panas untuk melelehkan, kemudian diberikan sedikit flux dan kita tambahkan sedikit timah pasta atau timah cair supaya lebih mudah proses pengerjaan. Baik, setelah proses pembersihannya selesai, selanjutnya kita cetak ulang kaki IC CPU ini. Kita gunakan plat khusus IC CPU. Paskan plat IC CPU untuk mencetak itu ke kaki-kaki IC-nya. Kemudian nanti kita olesi dengan timah pasta dan kita blower hingga kaki IC CPU tercetak dengan sempurna.
Setelah di blower dan kaki IC CPU sudah meleleh semuanya, jangan langsung diangkat. Tunggu dia agak dingin sedikit, kemudian kita lepaskan. Selanjutnya kita cek apakah semua kaki IC CPU sudah tercetak dengan baik atau belum. Jika masih ada kaki IC CPU yang belum tercetak, maka kita ulangi lagi prosesnya. Dan hasil cetakan pertama saya ini ada beberapa kaki yang belum tercetak dengan baik. Ini akan saya lakukan proses pencetakan ulang, tapi saya tidak dengan membersihkannya lagi, tapi langsung saya timpa. Untuk teknik pencetakannya ulang masih sama dengan teknik yang awal. Kita ulangi teknik yang awal. Bersihkan sisa-sisa fluk bekas pembloweran kita tadi supaya kita bisa melihat dengan lebih teliti apakah kaki IC CPU sudah terpasang dengan baik atau tidak. Kalau ada kaki IC CPU yang bola-bolanya tidak terpasang dengan baik, biasanya ikut terlepas. Nah, nanti kita ulangi lagi apabila masih ada bola-bola yang terlepas. Dan dikira sudah aman semuanya, selanjutnya kita lanjut proses pemasangan. Ini adalah hasil ribelan kita tadi. Hasil bola-bolanya sudah terpasang dengan baik dan benar. Dan sekarang saatnya kita memasang kembali IC CPU yang sudah kita angkat, kita bersihkan, kemudian kita cetak ulang kakinya. Pastikan posisinya
sama seperti awal sebelum dilepas. Jika sudah, biarkan dingin. Ini videonya terpotong, proses pendinginannya tidak saya record. Jadi ini sebelumnya sudah saya dinginkan 30 sampai dengan 60 menit untuk memastikan kondisi IC sudah dingin. Kemudian ini saya tambahi dengan thermal pasta supaya nanti CPU-nya tidak overheat pada saat digunakan. Dan pada tahap berikutnya kita tes, ini sudah nyala logo, sudah ada logo baterai juga, dan kalau tanda-tanda seperti ini HP-nya biasanya sudah normal.